Roh yang membawa kita dalam damai sukacita, Roh yang membawa kita dalam kekuatan, ya. Karena apa? Waktu Tuhan naik ke surga, seakan-akan itu orang-orang percaya kepadanya seperti anak yatim piatu, ya. Aduh, kayak kehilangan hidupnya gitu ya, kayak nggak ada lagi yang gimana gitu, nggak kelihatan lagi Tuhan secara fisik. Tapi Tuhan ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu menjanjikan roh penghibur, roh yang membawa damai dan sukacita. Dan malam hari ini dalam mimbar ini bukan bicara tentang diri kita, tapi bicara semuanya tentang Yesus. Not about me, but all about Jesus. Amin. Ya. Jadi itu mengenai Pentakosta. Setelah kebangkitan Kristus pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Kalau manusia janji seringkali mengingkari, tapi kalau Roh Kudus yang berjanji, dia pasti menepati. Amin. Ini dulu kita pegang. Ya. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti tepati. Kalau orang di sebelah kanan kirimu janji, belum tentu dia tepati. Coba tengok kanan kiri. Siapa di sebelah kanan kirimu? Ya, kalau manusia janji kadang belum tentu dia tepati. Amin. Ya. Dan menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut, hari Pentakosta itu. Dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula, ya. Sebelum Pentakosta adalah hari besar agama Yahudi yang disebut Shavuot atau Festival Panen Raya, ya. Jadi waktu turunnya Roh Kudus hari Pentakosta itu 50 hari setelah Yesus naik ke surga, turun dengan janjinya yaitu Roh Kudus dicurahkan. Hari itu 3.000 jiwa bertobat. Saya percaya arti bertobat mereka itu dari mulut mereka, dari hati mereka, dia sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Amin. Seperti kita malam hari ini, ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, ya. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu pasti dia itu tanda-tandanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus ada dalam hidupnya, ya. Kisah Rasul 2 ayat 11, ya. Baik orang-orang Yahudi, ini waktu kisah dicurahkannya Roh Kudus, ya. Ini saya baca, ya, satu ayat aja supaya nggak terlalu panjang. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab tidak mendengar mereka berkata-kata bahasa mereka sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah, ya. Jadi bisa minta tolong ditampilkan Kisah Rasul 2 ayat 11. Ini poin penting, ya. Kisah Rasul 2 ayat 11. Kita baca sama-sama, ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Ada yang kurang nggak saya tadi baca? Ada. Tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Ada yang hilang nggak? Perbuatan-perbuatan besar, ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya tandanya dia itu mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi hidup dia didedikasikan untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan. Ada amin?
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa saja kasih kita karunia-karunia roh, karunia-karunia bernubuat, karena menyembuhkan orang sakit, ya, karunia mengusir setan, segala macam karunia. Akan tetapi dalam Kisah Rasul ini jelas bahwa rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi dia. Amin. Di sini kunci penting, saudara. Saudara kalau ada ibadah dimanapun, dengar di YouTube atau apapun, saudara dengarlah tentang perbuatan-perbuatan besar Yesus atas hidup orang tersebut maupun orang-orang sekitar kita. Karena kabar baik itu adalah kabar yang menceritakan tentang Yesus, bukan menceritakan tentang diri kita, bukan menceritakan tentang seberapa hebat kita, ya, seberapa saktinya kita, seberapa kita peka suara Tuhan. Saya itu pernah punya pengalaman yang memang harus diuji, ya. Saya punya sahabat mengingatkan saya, Pujo, kalau ada orang bernubuat, orang dengar suara Tuhan, kamu harus uji dia, ya, diuji, benar nggak suara Tuhan? Gitu. Saya punya pengalaman yang agak lucu, ya. Nggak tahu gimana saya dipertemukan hamba Tuhan yang katanya ya ketemu aja, padahal saya nggak kepingin ketemu, tapi dia tiba-tiba di depan saya, ya ketemuan aja gitu loh, ya. Ya tanpa direncanakan, ya ketemu aja gitu. Yang satu lewat telepon, yang satu 3 hamba Tuhan. Coba katakan 3 supaya saya sadar saudara masih perhatian ke sini. 3. Gak ada yang bilang 2 ya, 3 ya. 3. Yang pertama, dia bilang, dia tahu kalau saya lagi cari nama baptis, ya. Saya waktu dibaptis saya belum cari nama baptis, sehingga di surat baptis saya hanya Pujo Hanjojo gitu, ya. Bukan Jijojo-jojo, tapi Hanjojo itu ejaan nama, yang berarti bacanya sekarang Pujo Hanjoyo, ya. Jaya gitu maksudnya papa saya, supaya namanya Jaya dan Jaya terus Joyo, ya. Hamba Tuhan yang pertama dia bilang, Pujo, kamu katanya nyari nama baptis? Iya. Bentar ya, aku tak doa. Tuhan ngomong apa sama saya? Oke, kita tunggu ya. Nggak tahu 1-2 hari waktu itu dia telepon kasih tahu saya, namamu Boas. Tuhan ngomong sama saya. Namanya siapa saudara? Boas. Siapa namanya di sini? Boas. Yang di belakang? Boas. Jadi namanya Boas Pujohan Joyo, ya. Yang pertama Boas, ya. Yang kedua, hamba Tuhan ini di luar kota. Yang pertama ini di dalam kota. Yang kedua di luar kota. Masih Jawa Timur, ya. Ini dia itu tanya sama Tuhan juga. Terkenal peka suara Tuhan, terkenal punya karunia lebih, ya, bisa lihat roh dan sebagainya. Dia juga gitu. Dia bilang, aku tak doa, tak puasa dulu. Ini bukan doa aja, tapi puasa. Dapat seminggu dia kasih nama, Tuhan suruh kasih nama ke saya, namanya Yohanes, ya. Tapi ini semua lewat istri saya, sekali lagi lewat istri saya, bukan ke saya langsung. Istri saya bilang Yohanes. Oke. Ini suara Tuhan, ya. Dia puasa. Tadi yang pertama namanya siapa, Bu? Boas. Yang kedua namanya siapa, Pak? Yohanes. Ini yang ketiga orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ini nggak jawab 1-2 hari, tapi dia jawab 2 minggu lebih, ya. 2 minggu lebih.
Sebenarnya saya nggak tertarik sih karena ya itu tadi, karena dua orang ini sudah beda nama ya. Ini yang ketiga ini tiba-tiba aja dia harus doa, puasa dan tidak dapat jawaban sampai minggu ketiga lebih ya. Dan minggu ketiga lebih itu dia kasih jawaban. Dia bilang jelas banget Tuhan punya rencana atas hidup suamimu, dan suamimu disuruh kasih nama sama Tuhan Gideon. Siapa Bapak Ibu? Gideon. Siapa Bapak Ibu? Gideon. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Sekarang saya mau tes. Kira-kira nama mana yang paling bagus? Sama bagus. Apa dipakai semua tiga-tiganya? Mereka semua berasal Bagus. dari Tuhan. Mereka dengar suara Tuhan. Segala nubuatan, segala penglihatan, segala suara-suara datang dari Tuhan perlu diuji. Kasih tahu kanan kiri yang suami istri, aku perlu uji cintamu enggak malam ini? Ya, aku perlu uji kesetiaanmu enggak? Senggol aja suami istrimu dan suami di malam ini ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya bukan untuk mempermalukan hamba Tuhan, sekali lagi bukan. Tapi saya cuma merenungkan bahwa saat kita fokus kita kepada hamba Tuhan yang punya karunia-karunia, berhati-hatilah Bapak Ibu. Kita bisa mengkultuskan. Berhati-hati. Wah. Coba sama-sama. Berhati-hati. Berhati-hati. Karena kalau kita nggak berhati-hati, nanti yang hamba Tuhan itu seperti dukun, ya. Ya. Ada amin? Betul. Nanti apa dikit tanya, ya. Apa dikit aku harus bagaimana, ya kan? Aduh anakku gimana masa depannya, ya kan? Bisnisku kok gini, ya apa ya namanya, kan gitu ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saya waktu bilang sama istri saya, terus hamba Tuhan mana yang paling benar? Kalau dia memang berasal dari satu orang pribadi yaitu Yesus, pasti nama itu akan sama. Setuju? Setuju? Masih bulan yang sama loh mereka dikasih nama saya, nama baptis itu, dan nggak berubah bulan, nggak berubah tahun. Dan Tuhan juga bukan Tuhan yang membingungkan kita, betul? Ya. Kalau memang namanya Yohanes, Boas, Gideon, ya, tentu mereka tiga-tiganya kasih nama saya Yohanes, Boas, Gideon, betul nggak? Ya. Tapi yang satu Boas, yang kedua Yohanes, yang ketiga Gideon. Malam ini Bapak Ibu saya cuma ingin supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus kepada Tuhan, bukan lebih fokus pada hamba Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan daripada mencari wajah hamba Tuhan yang enggak jelas. Amin. Saya harus menceritakan kebenaran di atas mimbar ini. Karena sekali lagi saya tadi buka dengan kata-kata not about me, but all about Jesus. Semuanya bukan tentang diri saya, bukan tentang saya, tapi tentang Yesus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda-tandanya adalah dia selalu menceritakan kebesaran perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Bukan cerita tentang dirinya yang hebat, bukan cerita tentang dirinya yang penuh karunia-karunia yang mungkin disalahgunakan, sehingga banyak orang berbondong-bondong mencari orang ini untuk tujuan-tujuan memuaskan hawa nafsunya. Saudara kalau nggak percaya, bukan cuma suara Tuhan, tapi ada kejadian yang lain. Tiba-tiba saja ada hamba Tuhan ya, dari dalam kota juga satu yang punya karunia, yang satu keluar kota. Dia datang ke toko saya. Dia datang ke toko saya mendoakan, dia mengurapi, terus dia nyuruh begini-begini. Ya nggak apa-apa lah, ya kita menghormati, menghargai beliau. Oke, tiba-tiba hamba Tuhan yang kedua datang dalam waktu yang berbeda. Terus apa yang terjadi? Sama-sama punya karunia penglihatan, sama-sama mudah mendengar suara Tuhan, ya kata mereka itu loh. Akan tetapi yang aneh, ini pengalaman pribadi saya mau ungkapkan bahwa malam ini tujuan saya hanya satu.
supaya saudara fokus pada Roh Kudusnya. Amin. 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 Waktu hamba Tuhan yang kedua datang ke toko saya, dia bilang, "Jo, tokomu kok lain atmosfernya sekarang? Aku dulu datang nggak gini, sekarang kok begini. Loh, emangnya kenapa? Ada yang doakan tokomu ya?" "Iya, ada yang doakan." "Siapa?" "Ya ini." "Sorry, aku harus bilang, kebenaran yang aku dapat harus aku katakan." "Loh, terus apa?" "Oh, hamba Tuhan itu bawa roh yang lain, bawa roh asing di dalam tokomu, di tempat usaha pekerjaanmu." Saudara, kalau digituin kira-kira gimana? Kabar mengkhawatirkan enggak? Kabar menakutkan enggak? Kira-kira saudara, aduh, ngapain ya dia datang ke toko saya? Kok doain toko saya, kok bawa roh asing, kok bawa api yang lain, ya kan? Terus hamba Tuhan yang kedua yang berkata ini, dia bilang, "Saya mau saksikan kebenaran yang ada, Jo. Karena kamu tanggap saudaraku sendiri." Wah, ini, ya kan? Dia datang ke kota yang lain, saya nggak sebut supaya tidak nanti tambah kelihatan banget siapa dia. Ya, dia datang ke kota lain. Dia datang ke sebuah pengusaha, dan pengusaha itu didoain. Terus pengusaha itu telepon saya, "Kenapa ya waktu hamba Tuhan yang buat kota ini doakan usaha pekerjaan saya, kok sebulan toko saya sepi gitu, bisa sepi gitu?" Hamba Tuhan ini makin pede. Dia bawa roh asing, dia bawa roh yang lain. Sehingga kalau saudara fokus pada hamba Tuhan, hati-hati. Hamba Tuhan yang membawa roh ketakutan, hamba Tuhan yang membawa roh yang mengkhawatirkan hidupmu, hamba Tuhan yang membawa roh yang membuat dari hatimu tidak damai sukacita, perlu Anda uji. Yes. Amin. Ada amin? Amin. Saya hanya mau ceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu roh penolong, Roh Kudus itu roh menghibur. Saat Roh Kudus itu kamu izinkan dalam usaha pekerjaanmu, siapapun yang doakan tokomu, hamba Tuhan bawa api apapun jenisnya, saudara tetap ada damai sukacita. Amin. Saudara fokusnya pada Tuhan. Roh Kudus, bukan kepada hamba Tuhan. Saya dikasih tahu gitu, ya fine-fine aja. Karena saya percaya, yang pegang kendali atas hidup kami sekeluarga, yang pegang kendali atas usaha pekerjaan kami sekeluarga, yang pegang kendali atas masa depan kami sekeluarga adalah karya Roh Kudus sepenuhnya. Amin. Amin. Bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara perlu tahu akan hal ini, akan kebenaran ini, supaya saudara tidak diombang-ambingkan. Kalau saudara ada persoalan dalam keluarga, kalau saudara ada permasalahan dalam hidup saudara secara pribadi, datang sujud di bawah altarnya, di bawah kaki Yesus. Tuhan katakan, "Aku selalu menyertaimu." Amin. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Teologi, karena saya punya dosen-dosen yang cukup senior-senior. Saya pribadi aja, saya nggak bilang artinya Pantekosta gimana. Mereka punya arti yang secara teologi yang gimana gitu ya. Tapi saya secara pribadi, Pantekosta hari ini juga yang kita peringati adalah mempunyai arti bagi saya. Roh Kudus selalu menyertai hidup saya, orang yang percaya kepadanya. Amin. Coba sama-sama, saudara setuju nggak Pantekosta itu bukan cuman untuk rasul-rasul 2000 tahun yang lalu, Yes, tapi betul. Roh Kudus itu untuk diri kita semuanya yang Amen. percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, hidup ini memang seperti itu. Kadang ada lika-liku, ya. Tapi saya percaya saat kita percayakan hidup kita semuanya pada kendali Tuhan Yesus, pada kendali Roh Kudus, Roh itu yang memberi kita kekuatan. Roh Kudus itu yang memberi kita semangat. Roh Kudus itulah yang membawa kita dalam damai dan sukacitanya. Haleluya. Amin. Ya, Pantekosta yang kita peringati pada hari ini adalah mempunyai arti bagi hidup saya dan Bapak Ibu, bagi keluarga kita semuanya, bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Mau sama-sama setuju dengan arti yang saya sampaikan?
Kita Amin. saling peduli. Kalau pemain musik